Setiap nabi memiliki kisah berbeda. Ada sebagian yang rasional, bisa diterima dan dipercaya akal. Ada juga irasional, tidak bisa diterima akal namun dipercayai dan diimani. Di antaranya adalah kisah perjumpaan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah luar biasa yang sulit dinalar akal manusia. Nabi Khidir berperan sebagai guru bagi Nabi Musa, namun ajaran-ajarannya sangat bertentangan dengan ajaran Taurat. Kisah tersebut bermula ketika Nabi Musa alaihissalam khutbah kepada Bani Israel. Dalam khutbahnya ia menyampaikan ajaran dan risalah kepada umatnya, dari ibadah, pendekatan diri kepada Allah, dan juga mengajak mereka untuk menambah ketaatan kepadanya. Setelah khutbah selesai, ada salah satu orang bertanya, "Wahai Nabi Musa, apakah ada di muka bumi ini orang yang lebih alim darimu?" "Tidak ada," tegas Nabi Musa, "seolah di dunia hanya dia yang paling alim." Pada waktu yang sama Allah memarahi Nabi Musa karena jawabannya yang dinilai sombong. Ia lupa bahwa semua ilmu yang dimilikinya merupakan titipan dari Allah yang tidak boleh dijadikan kesombongan. Allah memberikan wahyu kepadanya yang artinya sebagai berikut. "Sungguh aku punya hamba yang ada di pertemuan dua laut pada suatu pantai di samping batu. Dia lebih alim daripada dirimu." Firman Allah itu merupakan teguran kepada Nabi Musa, bahwa setinggi apapun ilmu yang dimiliki, ia tidak layak menyombongkannya. Sifat sombong merupakan hak prerogatif milik Allah selaku zat yang maha mengetahui. Manusia hanya memiliki sedikit ilmu, bahkan tak ternilai sama sekali bila dibandingkan dengan ilmu yang dimilikinya. Allah berfirman, yang artinya, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Surat Al-Isra, ayat 85. Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani menjelaskan, setelah mendapatkan teguran Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengan hamba-Mu itu?" Allah menjawab, artinya, "Bawalah seekor ikan kemudian letakkan di dalam keranjang dari daun kurma, maka apabila ikan tersebut melompat, maka disitulah hambaku berada." Sejurus kemudian Nabi Musa berangkat ke tempat itu ditemani salah satu muridnya, Yusya bin Nun. Nabi Musa membawa seekor ikan yang diletakkan di dalam keranjang dari daun kurma. Keduanya berjalan kaki menuju tempat yang diperintahkan. Ketika sampai di sebuah batu besar, keduanya pun tertidur lelap. Tiba-tiba ikan dalam keranjang melompat keluar, lalu masuk ke air laut, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Artinya, maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Surat Al-Kahfi ayat 61. Saat itu, Allah menahan air yang dilalui ikan tersebut, sehingga menjadi seperti terowongan. Akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanannya siang dan malam. Namun rupanya murid Nabi Musa lupa memberitahukannya bahwa ikan telah melompat di tempat dilalui mereka. Pagi harinya Nabi Musa berkata kepadanya, "Bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Tahukah Anda tatkala kita mencari tempat berlindung di batu besar tadi, sungguh saya lupa menceritakan ikan itu, dan tidak ada yang membuat saya lupa menceritakannya kecuali setan. Ikan itu telah mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh," jawab murid. Kemudian Nabi Musa berkata, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Artinya, dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu mereka kembali menelusuri jejak semula. Setelah tiba di batu besar, mereka melihat seorang lelaki sedang tertidur berselimut kain, yang tak lain adalah Nabi Khidir. Nabi Musa mengucapkan salam, lalu Nabi Khidir bertanya kepadanya, "Dari manakah salam dan negerimu?" "Saya adalah Musa," jawab Nabi Musa. "Musa Bani Israel?" tanya ulang Nabi Khidir. "Iya," Nabi Musa menegaskan.
Cerita pertemuan dan percakapan mereka abadikan dalam Al-Quran. Artinya, Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Nabi Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu." Setelah menempuh perjalanan bersama, Nabi Musa tidak bisa mengambil ilmu dan berguru kepada Nabi Khidir. Bahkan Nabi Khidir memerintahkan Nabi Musa untuk berpisah dengannya. Hal itu disebabkan Nabi Musa tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan Nabi Khidir kepadanya. Sebagaimana dalam ayat 70 di atas, akibatnya, Nabi Musa harus rela pergi meninggalkannya tanpa dapat berguru perihal ilmu-ilmu yang tidak dimilikinya. Menanggapi kejadian ini, Rasulullah bersabda, "Artinya, sebenarnya aku lebih senang jika Musa dapat sedikit bersabar, hingga kisah Musa dan Khidir bisa diceritakan kepada kita dengan lebih panjang lagi." Dari kisah di atas kita bisa mengambil pelajaran, tidak sepatutnya seorang hamba merasa dirinya sudah sangat alim, memiliki pengetahuan, apalagi sampai mendeklarasikan diri sebagai orang paling banyak pengetahuannya. Sebab, manusia harus sadar bahwa semua ilmu yang dimilikinya hanyalah titipan yang Allah amanahkan kepadanya, bukan untuk dibuat sombong. Ilmu yang dimiliki manusia tidak bernilai sedikitpun bila dibandingkan dengan zat pemberi ilmu itu sendiri. Karenanya, Allah langsung menegur dan mencela Nabi Musa ketika beliau merasa bahwa di dunia tidak ada orang yang lebih alim daripada dirinya.